Sebelumnya saya informasikan peserta seminar untuk memposisikan videonya dalam keadaan on dan audio dalam keadaan off. Dan apabila terjadi kendala teknis maupun jaringan, teman-teman bisa langsung saja bergabung kembali bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di acara seminar online dengan tema Dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring. Yang terhormat, Kak Deni Irawan sebagai pemateri pada pagi hari ini. Yang terhormat, Ibu Ina Ratnamiasi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Diklat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan yang saya banggakan teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Meita Sapira akan memandu acara hingga akhir nanti. Namun sebelumnya saya informasikan kepada teman-teman untuk tidak meninggalkan acara ini sebelum acara ini selesai. Karena di akhir acara nanti kita akan mengumumkan 2 orang yang beruntung mendapatkan hadiah. Baik teman-teman sekalian, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Kelompok 2, yaitu dari Kang Rangga Ramadan. Kepada Kang Rangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rangga Ramadan dengan NPM 18401001 dari kelas 18 MJB selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 2 dan penanggung jawab kegiatan seminar online ini. Untuk yang terhormat, Kang Deni Irawan selaku pembicara di seminar online ini, dan untuk Ibu Ina Ratnamiasi selaku dosen pengajar kami di mata kuliah Manajemen Diklat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan untuk teman-teman saya yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar online dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring dengan temanya yaitu pendidikan atau education. Yang kita tahu di masa pandemi ini yang terus-menerus meluas di negara kita yang cukup berdampak buruk, salah satunya ke pembelajaran yang dirumahkan. Kenapa? Karena supaya kita bisa lebih bisa untuk menjaga kesehatan dan memutus rantai penyebaran di masa pandemi ini. Tanpa berpikir panjang, dengan sambutan ini, seminar online yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring dibuka. Dan terima kasih yang sudah berpartisipasi di acara seminar online ini. Terima kasih. Terima kasih Kang Rangga untuk sambutannya. Nah, langsung saja ya kita ke acara inti. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Beliau adalah Kak Deni Irawan, tempat tanggal lahir di Bandung, tanggal 11 Maret tahun 1999, alamat Rancabayawak RT 3 RW 1, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebagi, Kota Bandung. Beliau merupakan alumni dari SMK Negeri 14 Bandung. Beliau sekarang berprofesi sebagai manajer di PT Trexindo, sekaligus mentor bisnis trading forex. Nah, bagi teman-teman yang ingin menghubungi Kak Deni, bisa melalui email di email deniirawan999@gmail.com dan di WhatsApp 099537675297. Nah, teman-teman sekalian, apabila nanti ada yang ingin dipertanyakan
Selama Kak Deni memberikan materi, teman-teman bisa langsung saja menuliskan pertanyaannya di room chat, karena kami nanti akan memilih 3 pertanyaan terbaik, dan masing-masing dari penanya akan mendapatkan hadiah berupa isi ulang, saldo GoPay, OVO, maupun ShopeePay. Baik, langsung saja kita sambut, ini dia Kak Deni Irawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Oke, Kang. oke. Pagi kakak-kakak semua. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu ya. Mana ya? Mohon maaf untuk hostnya, bisa saya jadikan host dulu biar bisa saya share screen. Oke. Oke, mungkin tadi udah sedikit dikenalkan sama tetehnya mungkin ya. Saya siapa? Oke, saya perkenalkan, nama saya Deni Irawan. Mungkin teman-teman bisa cek dulu Instagram saya, ada Deni_dollar. Eh, saya adalah salah satu mentor trading forex sebenarnya, Mas. Saya salah satu mentor yang selalu isi seminar mengenai bisnis trading forex ataupun keuangan. Nah, mungkin pada hari ini temanya itu cukup sedikit berbeda mungkin ya. Ini pengalaman baru bagi saya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin saya sharing apa yang saya dapatkan gitu ya buat teman-teman semua. Saya juga salah satu manajer di PT Traxindo mungkin saat ini. Oke, pada seminar kali ini kita akan bahas dengan tema dampak COVID-19 terhadap pendidikan ya, sehingga adanya pembelajaran daring mungkin ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya sebut teman-teman kakak-kakak aja lah, karena kita seumuran lah. Umur saya pun masih umur 20-an, mungkin teman-teman juga samalah 20-an. Kita sebut kakak-kakak aja, biar enak gitu ya, biar kita makin akrab. Saya sebut teman-teman semua panggilan dengan kakak-kakak. Oke, sebenarnya COVID ini sudah lebih 1 tahun teman-teman berada di Indonesia ya. Lebih 1 tahun, lebih 2 bulan kalau nggak salah. Pertama, dinyatakan COVID itu oleh Presiden Jokowi, kalau nggak salah pada tanggal 3 Maret 2020 ya, yang waktu itu dinyatakan ada 2 orang warga Depok yang dinyatakan positif COVID. 2 orang warga Depok setelah bertemu dengan warga negara asing yaitu Jepang mengalami COVID. Nah, sebenarnya dari kondisi COVID sekarang ini itu banyak hal-hal, banyak perubahan yang kita rasakan gitu ya. Nah, untuk mengatasi COVID ini pemerintah itu mengeluarkan peraturan setiap orang wajib melakukan 3M. Nah, 3M ini memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Mungkin hampir di setiap sudut kota pasti ada tulisan 3M ataupun 5M ya. Hampir di setiap sudut kota, di kampus, di tempat makan, di restoran dan lain-lain pasti ada peraturan 3M atau 5M. Nah, karena ini salah satu ketentuan dari pemerintah. Oke, hal ini dilakukan untuk memutus rantai pandemi COVID-19. Oke, pandemi COVID ini sebenarnya tidak dirasakan oleh Indonesia saja, tapi hampir seluruh dunia merasakan dampak dari COVID ini. Dampak COVID ini menghancurkan seluruh sektor kehidupan, mulai dari perkantoran dan salah satunya sektor pendidikan yang kita alami gitu saat ini. Sektor pendidikan ini yang sangat paling kenanya gitu. Oke, nah di sini kakak-kakak semua bisa lihat di sini ada sebuah kemacetan. Oke, dulu sebelum pandemi corona kita belajar ke kampus, kita belajar di sekolah, semuanya lancar-lancar aja gitu ya, nggak ada kendala sama sekali. Setelah adanya pandemi corona itu kita mengalami adanya perubahan gitu ya, perubahan yang signifikan. Jadi semuanya serba macet, semuanya serba terganggu. Semua bisnis banyak yang collab, pendidikan banyak diliburkan. Oke, kalau saya analogikan, kakak-kakak bisa dilihat yang tadinya jalanannya itu lancar, tiba-tiba langsung macet total gitu ya. Nah,
tadinya kita belajar lancar gitu ya di kampus, tiba-tiba langsung tek gitu. Semua kampus diliburkan untuk belajar dari rumah atau daring. Nah, ketika ada perubahan ini, tentunya ada respon gitu ya. Nah, ada respon. Setiap orang beda-beda responnya. Nah, kalau saya analogikan dari yang tadinya lancar, jalanan lancar, tiba-tiba macet, setiap orang punya respon masing-masing. Contoh, misalkan ada seorang supir truk, tiba-tiba macet total yang tadinya lancar. Waduh, kok macet total? Dia bakal marah-marah gitu ya. Ini paket mau dikirim gitu, nggak mau telat. Itu respon pertama. Setiap ada supir truk merespon dengan marah-marah ketika kondisi macet. Kemudian ada orang lagi ketika sedang macet, dia sering baca buku, maju dikit baca buku, maju dikit baca buku. Nah, itu respon orang kedua. Ada respon orang ketiga, dia naik taksi. Dikit-dikit liatin argo. Waduh, harganya udah sekian. Dikit-dikit liatin argo. Karena macet gitu ya. Sedangkan naik taksi itu kan kita dibatas sama waktu dan jarak gitu biayanya. Kemudian ada respon orang keempat. Ketika sedang macet, dia sering baca Quran. Macet dikit, buka Quran. Macet dikit, buka Quran. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat respon dengan adanya perubahan dari yang tadinya tidak macet menjadi macet, banyak orang merespon dengan hal-hal yang berbeda. Ada yang dengan positif, ada yang negatif. Sama halnya ketika teman-teman belajar yang darinya tadi offline, semuanya lancar-lancar aja, tiba-tiba jadi online gitu ya. Nah, itu respon teman-teman itu pasti beda-beda. Respon kakak-kakak semua pasti beda-beda. Nah, yang harus kita ambil, kita harus merespon dengan hal yang positif. Kita harus merespon dengan hal yang positif. Coba bayangkan, kalau tadi supir truk nih 5 tahun ke depan, bayangkan di Jakarta macet terus selama 5 tahun ke depan. Dia selama 5 tahun marah-marah, kemungkinan dia akan mengalami yang namanya stroke, teman-teman. Karena dia merespon negatif. Nah, ada yang kedua, orang yang merespon dengan membaca buku. Ketika macet, dia merespon dengan hal positif, membaca buku. 5 tahun ke depan pasti dia akan menjadi seorang profesor gitu ya, karena ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, wawasannya pun luas. Oke, ada respon ketiga, tadi yang naik taksi gitu ya, dikit-dikit liatin argo, dikit-dikit liatin argo gitu ya, dia responnya cemas gitu ya. 5 tahun ke depan dia bakal jadi jantungan, mungkin sakit jantung karena dikit-dikit liatin argo, cemas gitu, orangnya cemasan selama 5 tahun gitu. Kemudian ada respon keempat, orang yang rajin gitu baca Quran, kalau macet baca Quran, dia responnya positif. Mungkin 5 tahun ke depan dia bakal jadi hafiz Quran. Nah, mungkin bisa teman-teman simpulkan, ketika teman-teman mengalami suatu perubahan, responlah dengan respon yang positif. Nah, kalau teman-teman respon dengan positif, teman-teman akan mendapatkan hal yang positif juga. Nah, ketika pandemi, teman-teman tidak bisa belajar di tempat, tidak bisa belajar di kelas, teman-teman tapi belajar dari rumah, jangan pernah malas-malasan untuk belajar. Cobalah merespon dengan hal yang positif gitu ya. Teman-teman bisa dicek tadi seperti analogi 4 respon orang ketika mengalami macet. Oke, nah selain itu, sebagai upaya mencegah pandemi COVID, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Ini tadi nih, mulai dari 16 Maret 2020, sekolah menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring. Lalu, efektifkah pembelajaran daring ini? Oke, kita cek. Nah, sistem pembelajaran daring Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen dengan mahasiswa. Tapi ini tatap muka melalui internet ya, kita online. Pengajar di mana memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Oke, mungkin dengan adanya daring, mungkin pandangan saya ini sedikit menjadi beban ya teman-teman. Bagi pengajar, bagi dosen pun sama, bagi pelajar pun sama. Nah, untuk bagi pengajar biasanya yang biasa melakukan
edukasi secara offline di kelas, dia memberikan materinya pun enak gitu. Tapi ketika ada sebuah perubahan, dosen pun atau pengajar pun bingung. Mereka harus mencari materi yang inovatif dan mudah dimengerti. Gimana gitu caranya saya bikin materi biar anak-anak pun ngerti. Tapi pada faktanya gitu ya teman-teman, pada faktanya saat ini yang enggak semua pengajar, enggak semua dosen bisa apa ya membuat materi seinovatif mungkin. Bahkan ada dosen yang wah saya malas, ya udah ngasih aja tugas aja lah, mending tugas daripada ngisi materi nggak tersampaikan gitu ya. Karena susah juga ya metodenya. Akhirnya dosen memberikan tugas kepada pelajar dan jadilah juga beban bagi pelajar. Tugas semakin menumpuk. Itu yang saya lihat gitu ya. Bukannya jadi efektif, malah kurang efektif saya pikir kalau dengan adanya pembelajaran daring di saat pandemi ini. Tugas semakin menumpuk, mahasiswa mengeluh mungkin ya. Oke, itu mungkin pandangan saya agak sedikit beban bagi pengajar dan pelajar. Oke, efektifkah daring dalam jaringan? Ya, daring itu efektif teman-teman. Karena sekarang sedang di era globalisasi ini, perkembangan teknologi, daring itu sangat efektif karena hampir semua sektor bisnis, hampir semua kegiatan bisa dilakukan dengan daring. Contoh, daring itu kan dalam jaringan, kita belanja di Shopee dengan online, itu kan memudahkan. Kemudian kita mau makan GrabFood itu bisa. Oke, ini sangat efektif kita daring. Tapi kalau kita belajar daring, efektif enggak? Beda ya daring sama belajar daring. Efektif enggak? Dibilang efektif iya, dibilang enggak juga iya. Tergantung teman-teman meresponnya gitu ya. Kalau responnya positif, ya berarti belajar daringnya pun efektif. Tapi kalau responnya negatif, mungkin bisa dibilang enggak efektif. Oke, di sini ada manfaat dan kendala. Nah, manfaat setelah kita belajar daring itu yang pertama itu lebih fleksibel ya. Fleksibel tempat dan fleksibel waktu. Kita belajar bisa di mana aja. Misalkan lagi di rumah, mau belajar, ada mata kuliah, itu bisa. Lagi di kafe atau lagi di rumah pacar itu bisa. Kita belajarnya itu fleksibel ya. Itu enaknya belajar daring. Kemudian fleksibel waktu ya. Dosen misalkan hari ini jam sekian kita ada jadwal kelas gitu ya. Fleksibel. Nah, selain ada manfaat, ternyata banyak juga kendalanya ya. Manfaatnya sedikit, kendalanya banyak gitu ya. Yang pertama itu karena fasilitas. Biasanya daring itu karena fasilitas teman-teman. Hampir semua orang, enggak semua orang gitu ya, memiliki fasilitas yang memadai. Tidak memiliki handphone, komputer, akses internet, kuota, dan susah signal. Bahkan ada beberapa orang yang enggak punya handphone karena derajat apa ya, penghasilan setiap orang itu beda-beda, kebutuhan orang itu beda-beda, dan apa ya beda-beda. Jadi nggak semua memiliki hal yang sama gitu ya. Jadi daring ini kurang efektif karena banyaknya kendala dibanding manfaatnya gitu ya. Nah, tapi untungnya sekarang pemerintah itu baru kasih solusi gitu ya untuk kuota dan internet. Pemerintah melakukan apa ya? Pembagian kuota secara gratis kalau untuk edukasi. Tapi untuk handphone dan komputer itu belum jadi alternatif buat kakak-kakak semua, mungkin buat orang-orang di luar sana yang nggak memiliki handphone dan komputer ini mungkin ya agak sedikit problem untuk belajar daring. Oke, nah ini saya sedikit share buat teman-teman. Ini saya salah satu mentor, saya selalu sering edukasi berbagai orang di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengenai bisnis trading forex atau bisnis keuangan. Nah, ini saya selalu sharing. Nah, kalau di tempat kerja saya, ini salah satu daring ini itu sangat-sangat efektif ya. Kebetulan saya ketemu dengan orang-orang yang di luar Bandung ya. Rata-rata ada yang dari Aceh, dari Papua, Kalimantan gitu ya. Ini sangat efektif. Daring itu sangat efektif bagi bidang-bidang tertentu gitu ya. Tapi kalau untuk pendidikan saya kira kurang. Ini efektif. Nah,
Kemudian ada dampaknya juga, selain dampak yang tadi, dengan adanya daring itu kita apa ya? Jadi salah paham. Biasanya anak-anak dikasih handphone sama orang tua untuk belajar daring, atau bahkan kita nih mahasiswa nih, kita belajar daring itu kan dari handphone, dari laptop, itu tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Kebanyakan yang tadinya kita mau belajar nih, karena udah di depan handphone, ada WhatsApp dari doi, langsung mengalihkan gitu ya. Yang tadinya belajar jadi beralih. Nah, ini agak sedikit kurang efektif kalau dengan gadget gitu ya. Kemudian, nah, tadi kan ada problemnya. Apa sih solusinya? Nah, tadi udah saya jelasin. Solusi atas permasalahan ini, pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring bekerja sama dengan provider internet. Nah, mungkin ini udah pemerintah lakukan ya, yang menggratiskan kuota gratis. Kalau nggak salah saya juga dapat waktu itu 50 giga ya kuota gratis. Nah, pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan rencana bimbingan yang berbasis daring. Oke, mungkin bagi sekolah-sekolah untuk melakukan bimbingan BIMTEK online kepada orang tua siswa. Mungkin kalau untuk kita ya di tahap mahasiswa itu udah apa ya, udah nggak perlu BIMTEK, udah nggak perlu bimbingan orang tua, kita masih bisa sendiri. Tapi kalau untuk anak-anak yang sekolah dasar SMP itu mungkin perlu bimbingan orang tua. Nah, kalau orang tuanya gaptek gitu, gimana mau ngebimbing? Nah, jadi di sini pemerintah harus mengadakan bimbingan teknik ya terhadap orang tua agar tak tahu tata cara pelaksanaan pembelajaran daring. Oke, itu solusinya. Nah, hikmah yang didapat saat kita belajar daring. Tadi ada problem, sekarang ada hikmahnya. Ada sebuah pembelajaran yang dipetik dari pendidikan di tengah pandemi COVID, yakni kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara online. Nah, dari kata di atas, teman-teman bisa cek, ternyata kita belajar tatap muka secara offline itu ternyata lebih efektif dibandingkan kita belajar tatap muka secara online. Hal tersebut dipaparkan oleh pakar pendidikan Universitas Brawijaya ya. Nah, ini dia mengungkapkan bahwa selamanya profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Nah, oke, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa daring tidak seefektif mungkin belajar offline gitu ya. Karena banyak keluhan juga ya. Menurutnya pembelajaran penuh secara daring ini menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun orang tua. Nah, di sini ada satu gambar, ada satu tulisan. Jiwa guru ya, metode pembelajaran lebih penting dari materi pembelajaran. Oke, betul ya. Metode pembelajaran lebih penting dari materi pembelajaran. Karena sebagus apapun materi pembelajaran, kalau metodenya enggak bagus, itu tidak akan tersampaikan gitu ya. Contoh, misalkan materi pembelajarannya bagus, kemudian metode pembelajarannya itu secara offline, itu akan lebih maksimal diterima oleh siswa. Tapi kalau materi pembelajarannya bagus, metodenya jelek, itu agak kurang maksimal, agak sulit untuk diterima siswa. Contoh, materi pembelajaran bagus, metodenya online gitu ya, daring seperti saat ini. Itu saya pikir kurang efektif ya, karena metode pembelajaran lebih penting daripada materi pembelajaran. Jadi lebih enak metode belajar dengan offline dibandingkan online. Tapi di balik itu, guru jauh lebih penting daripada metode. Mau metode online apapun offline, tapi guru pengajar lebih penting daripada metode. Dosen lebih penting daripada metode. Loh, kok bisa lebih penting? Karena guru adalah sesuatu yang penting, tapi jiwa guru lebih penting. Lah, kok guru lebih penting daripada metode? Karena tujuan kita ketemu dosen, ketemu guru itu di kampus, kita belajar secara offline itu kita akan ketemu karakter. Di kampus kita dibangun karakter, sedangkan di online, di daring, kita nggak ada yang namanya membangun karakter. Nih, tatap muka langsung dapat membangun karakter pada setiap siswa dan mahasiswa. Sedangkan di daring itu nggak ada. Karakternya itu nggak ada. Nah, di sini
Karakter adalah identitas yang membedakan. Karakter adalah cara orang untuk berpikir, merasakan berperilaku. Nilai untuk membangun karakter ada amanah, jujur, menghormati, bertanggung jawab, adil, peduli, disiplin diri, kewarganegaraan, dan ikhlas. Nah, ini kalau kita offline kita dapat membangun amanah, kejujuran gitu ya, membangun karakter. Tapi kalau di online, karakternya itu di mana gitu ya? Kita membangun karakter untuk siswa dan mahasiswanya itu di mana? Kadang ketika kita belajar online nih, misalkan lagi webinar, bahkan ketika dosen ngejelasin, kita malah tidur. Itu jujur enggak? Dosen lagi ngejelasin, kita malah pergi keluar gitu. Nah, jadi karakternya itu enggak ada. Karakternya itu hilang. Karena tujuan kita belajar secara offline itu untuk membangun karakter. Karakter itu hanya bisa dibangun di sekolah, keluarga, dan virtual. Virtual agak sulit ya. Contohnya di sekolah atau di kampus itu lebih cepat kita membangun karakter untuk diri kita. Oke, itu pentingnya offline gitu ya. Nah, di sini saya akan share 4 tipe kepribadian orang. Nah, dari 4 tipe kepribadian orang ini mungkin ada dari teman-teman di sini ada yang dominan, influence, ada yang tipe submission atau yang tipe compliance ya. Nah, dari 4 tipe ini teman-teman mungkin nanti bisa rasakan teman-teman masuk tipe ke orang mana. Kalau teman-teman tipe dominan, pasti respon terhadap pendidikan daring ini beda gitu ya dengan orang-orang yang submission gitu ya. Oke, kita cek. Yang pertama itu ada tipe orang dominan. Coba teman-teman perhatikan, teman-teman masuk ke tipe orang yang mana? Apakah dominan, apa submission, atau influence gitu ya. Yang pertama itu tipe orang dominan. Dia memiliki karakter yang tegas, punya pendirian sendiri, suka mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain atau independen. Dan jika punya keinginan, gimana caranya harus diwujudkan. Dan terakhir mampu mengatur orang-orang di sekitarnya. Nah, ini orang dominan ini cocok menjadi seorang pemimpin ya. Dia bisa mengatur orang-orang di sekitarnya. Nah, respon orang dominan terhadap perubahan yang tadinya kita belajar edukasi secara offline menjadi online, biasanya mereka akan enjoy gitu ya. Orang dominan itu tidak mengalami masalah ya. Karena mereka ya saya merasa bisa gitu ya. Mau online mau offline mereka bisa, mereka yakin. Dan biasanya orang-orang dominan ini kalau di kelas itu dia orang yang gak mau kalah teman-teman. Dia kalau dosen mengajukan ada yang mau tanya gak? Dia selalu yang paling depan gitu ya. Dia selalu yang paling depan yang selalu bertanya. Dan kalau online seperti kalau daring pun tipe orang dominan ini pun nggak mau kalah teman-teman. Dia bisa dibilang paling efektif belajarnya. Tidak ada problem bagi orang dominan mau belajar offline ataupun daring. Nah, teman-teman masuk orang yang mana? Kalau dominan teman-teman beruntung. Kemudian yang kedua, ada tipe orang influence. Dia ini tipe orang yang extrovert ya. Extrovert ya. Gak punya malu, bukan gak punya malu. Gak malu-malu gitu ya. Suka bergaul, spontan, dan suka menghibur. Dan kelemahannya itu orang influence ini itu emosionalnya itu enggak terjaga. Nah, biasanya tipe-tipe orang influence ini ketika belajar daring itu mereka suka bosenan. Mereka lebih memilih ya udahlah, misalkan lagi ada belajar nih sama dosen, ya udahlah absen doang misalkan. Absen habis itu tinggal gitu. Ada gitu yang. Ini tipe-tipe orang yang influence. Mereka lebih apa ya? Lebih suka hal-hal yang tidak monoton gitu ya. Nah, sedangkan belajar daring itu satu hal yang monoton gitu ya. Kalau tipe-tipe influence ini lebih nggak suka gitu belajar daring. Nah, saya berharap teman-teman di sini jangan masuk ke tipe orang yang influence gitu ya. Jangan ada. Pasti ada sih, karena ini tipe orang pasti ada. Tapi gimana caranya teman-teman jangan sampai apa ya, kebiasaan tipe orang ini dibawa-bawa gitu. Kemudian yang ketiga ada tipe orang yang submission. Dia tipe orang yang sabar, stabil, dan gigih.
suka kedamaian dan menghindari konflik, konsistensi, dan tidak suka dengan perubahan mendadak. Ya, ini yang pertama, sabar dan stabil. Ya, biasanya orang-orang dengan submission ini dia akan mengikuti semua pelajaran yang guru, yang dosen berikan. Biasanya dia akan sabar, stabil, menunggu gitu ya, dan tidak mau mencari konflik. Dia kalau ada sekarang nih ada jadwal itu, ada jadwal ini kelas misalkan, dia selalu patuh taati peraturan. Enggak kayak orang yang influence kayak tadi. Misalkan dia mah pergi males gitu, malas belajar. Tapi orang submission ini tipe-tipe orang yang rajin belajar karena gigih gitu, sabar. Dan cuma minusnya itu tidak suka dengan perubahan mendadak. Oke. Ini agak sedikit plus minusnya ya. Karena kan kita dari offline ke online itu salah satu perubahan yang mendadak. Nah, ini teman-teman di sini masih boleh lah tipe-tipe submission ini, tipe-tipe orang yang rajin belajar, yang masih gigih. Kemudian yang terakhir ada tipe orang yang complaints. Ini tipe orang yang teliti dan perfeksionis biasanya. Ini juga salah satu tipe orang yang bisa dibilang belajarnya itu rajin, perfeksionis ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat orangnya kayak gimana perfeksionis itu. Hal kecil pun, kalau ada hal kecil yang salah pun dia pengennya perfect gitu ya. Nggak mau hal kecil pun nggak mau ada yang salah. Nah, mungkin kakak-kakak semua, teman-teman semua, coba perhatikan kakak-kakak semua ini ada di tipe orang yang mana. Kalau kakak-kakak berada tipe orang dominan, kakak-kakak itu sedikit beruntung karena memiliki tekad yang kuat, memiliki kemampuan untuk majunya lebih cepat ya. Contohnya, saya pun salah satu orang yang dominan. Saya tidak, orang dominan itu memiliki ego yang cukup tinggi, oke ya. Egonya cukup tinggi, benar. Dia memiliki kemauan, memiliki keinginan yang cukup bagus gitu ya. Nah, ini tipe-tipe orang dominan ini sangat bagus. Dia belajarnya pun rajin karena punya target, punya keinginan yang harus dicapai. Oke, itu tadi 4 tipe orang dalam menghadapi perubahan di saat pandemi. Oke, nah di sini ada lagi apa yang menyebabkan siswa dan mahasiswa merasa malas belajar. Oke, nah karena aktivitas yang monoton ya. Di saat belajar daring, aktivitasnya itu kita monoton. Bangun tidur, ada jadwal kelas, kita merhatiin dosen, habis itu udah gitu ya. Aktivitasnya monoton, setiap hari seperti itu. Kecuali kalau Bapak Ibu dosennya itu kreatif mungkin. Belajar edukasinya itu beda mungkin dengan metode yang berbeda. Karena kebanyakan ini monoton ya, sehingga menyebabkan teman-teman malas untuk belajar. Dan yang kedua, kesepian. Yang tadinya kita belajar di kampus, banyak orang bisa curhat dengan teman, sekarang merasa kesepian. Tidak ada teman curhat gitu ya. Belajar sendiri di rumah. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan malas itu minimnya fasilitas belajar. Yang tadi di awal, ada orang yang nggak punya komputer, ada orang yang nggak punya kuota, dan sebagainya. Ini 3 hal yang menyebabkan siswa dan mahasiswa merasa malas. Terus, gimana sih caranya agar kita tidak malas? Oke, teman-teman boleh perhatikan di sini ada quote. Jangan pelit berinvestasi untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Nah, teman-teman jangan pelit berinvestasi. Investasi itu banyak macamnya. Ada investasi keuangan, ada investasi dari leher ke atas. Nah, ini yang harus kita lakukan. Investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas itu apa? Kita investasi ilmu sebanyak mungkin, investasi pengetahuan sebanyak mungkin agar kita banyak wawasan. Nah, buat teman-teman di sini jangan pernah malas-malasan lagi. Coba investasi leher ke atas. Kita banyakin belajar, banyakin pengalaman baru agar kita nanti ke depannya itu tidak stuck gitu ya, ada kemajuan. Coba berinvestasi pada diri sendiri. Oke, di sini terakhir saya akan bagikan prinsip mengatasi malas untuk teman-teman biar tradingnya enggak, biar belajarnya enggak malas. Sorry, kok saya jadi trading ya.
kebiasaan nih, saya kebiasaan bawa materi keuangan. Jadi ini prinsip mengatasi malas. Oke. Nah, saya mau tanya sama teman-teman. Ngomong-ngomong tentang rasa malas, mungkin kita harus belajar pada suatu negara ya. Yang teman-teman bisa tebak, negara ini anti banget loh. Yang namanya rasa malas. Coba tebak negara apa? Suatu negara yang paling anti dengan rasa malas. Jepang. Jepang, oke, betul. Dia adalah negara Jepang. Oke, pintar sekali ya, pintar-pintar kita semua, alhamdulillah. Dia negara Jepang. Loh, kok Jepang disebut negara paling rajin gitu, anti malas? Karena di Jepang itu memiliki etos kerja yang baik dan disiplin yang baik. Lah, kok bisa gitu ya? Di Indonesia pun sama. Kok di Indonesia nggak bisa gitu ya? Kita menerapkan etos kerja yang baik atau disiplin. Karena di Jepang itu dididik dari kecil untuk melatih punya prinsip tertentu. Mereka dilatih untuk mengulang rutinitas kecil yang positif setiap harinya. Rutinitas kecil yang positif setiap harinya. Oke. Nah, di sini Kakak akan share, saya akan share ada satu prinsip Jepang namanya itu prinsip Kaizen. Prinsip Kaizen itu apa? Prinsip Kaizen ini terdiri dari dua kata, Kai yang artinya perubahan dan Zen yang artinya kebijaksanaan. Ya, kalau diartikan, Kaizen itu bermakna perubahan dalam hidup bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Jadi, apapun yang dilakukan secara terus-menerus, itu pun misalkan kan ada bahasa tuh, kecil-kecil lama-lama jadi bukit, dikit-dikit lama-lama jadi gunung, lama-lama jadi bukit. Nah, itu hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, atau bisa disebut prinsip Kaizen ini itu prinsip 1 menit. Nah, ini salah satu prinsip yang orang Jepang lakukan. Mereka melakukan satu kegiatan secara berulang setiap harinya dalam 1 menit di waktu yang sama. Melakukan satu kegiatan 1 menit di waktu yang sama. Contoh, misalkan kakak-kakak semua nih belajar baca buku 1 menit setiap jam 7 pagi. Saya jam 7 pagi harus baca buku 1 menit misalkan. Hari ini, hari Sabtu baca buku 1 menit. Besoknya hari Minggu baca lagi 1 menit di waktu yang sama. Hari Senin baca lagi 1 menit. Oke, itu bagaimana kita belajar prinsip 1 menit konsisten setiap hari. Nah, ini prinsip yang dilakukan orang-orang Jepang gitu ya. Mereka konsisten melakukan satu kegiatan dan berulang-ulang gitu. Karena ketika kita melakukan satu kegiatan yang berulang-ulang, tentunya ini akan memudahkan, akan membuat apa ya, nempel pada kegiatan kita. Jadi ini bakal jadi aktivitas, bakal jadi kegiatan yang rutin. Dibandingkan kalau kita belajar buku misalkan, kita membaca buku 1 jam, cuma seminggu sekali, itu lebih sulit teman-teman, lebih sulit masuk ke dalam otak kita. Tapi kalau kita belajar 1 menit, kita mendisiplinkan diri setiap hari 1 menit, itu bisa menjadi kita lebih disiplin dan dapat melatih tanggung jawab. Nah, orang Jepang itu makanya bisa disiplin itu, mereka dari kecil dididik dengan prinsip Kaizen gitu ya. Mereka dididik dengan satu buah prinsip 1 menit yang dijalankan dengan konsisten. Nah, mungkin buat kakak-kakak semua, biar kita tidak malas-malasan lagi, siapa tahu bisa dipraktikkan prinsip Kaizen ini untuk biar kita tidak malas-malasan lagi. Oke, mungkin itu aja mungkin materi yang saya sampaikan, tidak terlalu banyak ya, teman-teman. Silakan mungkin selanjutnya saya lanjutkan lagi sama moderator ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan kita sharing-sharing. Ayo nih teman-teman, ada yang mau bertanya enggak? Ayo bertanya dong. Nah, nanti kita akan memberikan hadiah untuk 3 orang penanya.
Ayo silakan. Kalau mau sharing-sharing silakan boleh di chat aja. Nah, udah ada penanya nih. Penanya pertama yaitu dari Kang Akmal Gibran. Kang Akmal bertanya, katanya, Kak, gimana cara agar kita bisa tetap fokus menerima materi dari dosen secara daring walaupun ada gangguan di lingkungan sekitar? Gimana, Kak? Langsung dijawab aja ini. Oke, langsung saya jawab ya. Gimana caranya biar kita tetap fokus dalam menerima materi? Oke, yang pertama kita buat dulu, kalau kita mau belajar, kita cari tempat yang bisa dibilang enak gitu, nggak ada gangguan. Itu kalau kita mau fokus. Yang pertama, tenangkan pikiran. Ada 6 hal kalau teman-teman belajar mau fokus. Yang pertama kita harus ubah mindset dulu. Mindset kita itu harus tanamkan prinsip kita. Yang pertama, tenangkan pikiran. Relax, kita belajar relax. Jangan merasa terbebani dengan apa yang dipelajari. Nah, oke. Kalau kita belajar udah enjoy, santai, fokus kita pun akan lebih terfokus gitu ya. Tapi kalau kita belajar dengan beban, deg-degan, fokus kita malah jadi berantakan. Oke, yang pertama tenangkan pikiran, relax dalam belajar. Yang kedua, kalau kita mau fokus, kita harus punya tujuan. Tetapkan tujuan secara tertulis. Misalkan, saya punya keinginan, saya punya cita-cita, saya mau jadi ini gitu. Saya pengen punya ini. Ketika teman-teman punya target, ketika teman-teman punya tujuan, punya keinginan, pasti teman-teman belajarnya pun akan menjadi lebih fokus. Karena itu dapat menjadi acuan gitu ya untuk teman-teman mendapatkan hal yang teman-teman inginkan. Oke, yang ketiga, agar kita lebih fokus, atur waktu sebaik mungkin biar kita belajar fokus. Jadi jangan teman-teman misalkan kan belajar nih, lagi belajar, teman-teman ada kegiatan lain misalkan. Yang kegiatan lainnya di cancel dulu. Maaf, saya hari ini sedang ada belajar gitu. Maaf, saya nggak bisa gitu. Itu teman-teman fokuskan waktunya. Dan yang ketiga, dan yang keempat, kalau teman-teman mau fokus, silakan kenali gaya belajar teman-teman. Apakah teman-teman suka belajar sendiri ataukah belajar bareng-bareng? Misalkan kalau belajar bareng-bareng, saya lebih fokusnya belajar bareng-bareng karena bisa saring komunikasi gitu sama teman-teman. Atau saya belajarnya enak sendiri karena nggak keganggu. Oke, mungkin itu aja tipsnya. Kalau teman-teman mau belajar lebih fokus dan tidak mengalami gangguan gitu ya di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, memilih tempat belajar yang tepat gitu ya. Jangan misalkan kita belajar di pasar gitu ya. Kita lagi di pasar kemudian ada mata kuliah, wah ya udah belajar deh di handphone gitu. Itu jadi nggak fokus. Kita memilih tempat belajar yang nggak tepat gitu ya. Itu mungkin agar kita fokus belajarnya. Oke, itu aja. Saya balikan lagi sama moderatornya. Terima kasih Kak Deni untuk bertanya. Nah, Kang Akmal, itulah jawaban dari Kang Deni. Gimana Kang Akmal, masih ada yang ingin ditanyakan? Oh, katanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Teh Pitra. Katanya, kajian bisa diterapkan di Indonesia? Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apakah prinsip Kaizen bisa diterapkan di Indonesia? Perlu prinsip ini itu satu buah prinsip di negara manapun itu bisa, sama siapapun itu bisa diterapkan asalkan kita berpatokannya pada prinsip ini. Oke,
Contohnya saya pribadi ya, ini saya cuma share aja. Mungkin di Indonesia bisa diterapkan? Bisa. Saya pribadi sendiri saya menerapkan pola ini. Bahkan saya dulu waktu pertama menerapkan pola ini emang ya merasa keberatan gitu ya, yang setiap hari gimana caranya saya harus konsisten gitu ya belajar. Nah dulu waktu pertama-tama saya menerapkan pola ini, saya ngikutin pola kata ini, saya belajar gimana caranya dalam satu hari saya belajar dapat satu ilmu baru. Belajar 1 menit dapat ilmu baru setiap harinya. Misalkan hari Senin saya dapat ilmu A, hari Selasa saya dapat ilmu B, hari Rabu dapat ilmu C. Nah, semakin ke sini itu waktunya itu semakin bertambah gitu ya. Yang tadinya saya cuma menerapkan 1 menit, saya upgrade jadi 10 menit. Oke, ini salah satu prinsip yang saya gunakan sampai sejauh ini. Saya melakukan prinsip ini di mana setiap hari saya meluangkan waktu 10 menit untuk mendapatkan satu hal yang baru, untuk mendapatkan ilmu baru. Oke, ini salah satu yang saya lakukan sejauh ini. Dan dampaknya itu udah saya rasakan sendiri, kakak-kakak semua, teman-teman semua, dampaknya udah saya rasakan sendiri. Mungkin saya sedikit cerita. Sebelum saya menjadi seorang manajer di PT Traxindo, dan bisa dibilang umur saya pun masih muda lah, umur 22 tahun, kok udah bisa jadi manajer gitu. Gimana caranya? Nah, mungkin karena prinsip Kaizen yang udah saya terapkan dari zaman sekolah. Saya belajar gimana caranya dapat ilmu baru, kemudian setiap hari ada ilmu baru, dan ini perubahan yang saya rasakan. Oke, mungkin ini bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman mau dapat perubahan, bisa diterapkan prinsip Kaizen ini. Dulu, nih saya sedikit cerita nih, saya cerita aja sebentar. Dulu sebelum jadi seorang manajer, saya dulu itu hanya seorang kuli, teman-teman. Saya lulus kuliah, saya kerja kuli pabrik. Waktu itu saya sambil kuliah juga ya. Saya kuliah kelas karyawan, ya bisa dibilang seorang kuli pabrik gitu ya. Ilmu nggak di pabrik sih dapat ilmu apa gitu, dapat pembelajaran apa kita kerja di pabrik. Ya selama 3 tahun saya kerja sana sini nggak ada, kemudian saya upgrade terus dengan prinsip Kaizen ini, saya punya wawasan yang lebih. Akhirnya dari situ di suatu waktu, di suatu ketika saya kerja di perusahaan yang bisa dibilang perusahaan baru gitu ya. Salah satunya Traxindo ya. Traxindo ini udah berdiri 2 tahun lebih, jalan 3 tahun. Nah waktu itu saya masuk ke Traxindo lagi baru. Kemudian karena saya punya wawasan yang bisa dibilang agak sedikit lebih dari orang pada umumnya, karena saya menerapkan prinsip Kaizen ini, akhirnya saya bisa diangkat menjadi seorang manajer teman-teman di perusahaan Traxindo. Mungkin itu sedikit cerita dari saya selama saya menerapkan prinsip ini, dan itu prinsip yang udah saya rasakan sejauh ini gitu ya. Manfaatnya udah saya dapatkan. Mungkin teman-teman tinggal dipraktekkan aja. Mungkin prinsip ini nggak bakal teman-teman rasakan dalam waktu dekat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak bakal dirasakan. Tapi bakal teman rasakan setelah 1 tahun ke depan. Oke, mungkin itu aja. Bisa diterapkan kok di Indonesia. Mungkin itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Gimana Teh Fitra? Masih ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Kak, udah cukup. Makasih ya atas jawabannya. Terima kasih Teh Fitra Oke, untuk ya. pertanyaannya. Nah, teman-teman masih ada nih satu lagi pertanyaan yang mau bertanya. Langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Oh ya teman-teman, maaf karena waktunya yang terbatas, mungkin kita tutup saja ya. Terima kasih untuk kedua penanya. Nanti hadiahnya akan menghubungi si yang tertera ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Sangat menarik sekali ya teman-teman materinya.
Oh, maaf Bu, Ibu Ina mau bertanya ya, silakan Ibu. Kenapa suara saya pelan banget apa bagaimana? Loading. Iya, pelan Ibu. Iya, Ibu, pelan. Oke, boleh saya nanya ya. Terima kasih kepada Kang, siapa ini pembicaranya? Terima kasih banyak ya sudah sharing, sudah memotivasi mahasiswa di sini. Mudah-mudahan semuanya menjadi semakin semangat lagi ya untuk berubah. Amin. Mulai saya bertanya ini supaya mahasiswa juga semakin merasa bahwa peluang itu besar gitu ya. Jadi bahwa yang dilihat itu barangkali mungkin nanti lebih banyak positif atau pendukung daripada hambatan. Saya ingin tahu latar belakang keluarga, boleh ya? Jadi kalau yang saya pahami gitu ya, selalu ada lingkungan yang biasanya dalam arti memicu kita untuk seperti tadi lah berubah, atau tadi misalnya ingin punya niat gitu ya, atau punya keinginan maju. Nah, kalau boleh tahu kira-kira di keluarga adakah misalnya ayah, ibu, atau siapa ya yang yang berbisnis atau yang berhasil keluar dari zona nyaman gitu, atau entahlah, artinya atau paman atau siapa kira-kira yang membuat terbangun gitu ya, Ya. sehingga berbeda dengan kebanyakan. Itu aja barangkali pertanyaannya. Oke, Hatur baik. nuhun. Oke, siap. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu Ina. Oke, langsung saya jawab aja ya, biar sedikit agak cepat. Oke, mungkin teman-teman, terima kasih Ibu. Pertanyaannya luar biasa sekali. Mungkin saya akan sharing juga pada teman-teman. Apa sih yang membuat motivasi saya untuk menjadi lebih dari orang pada umumnya gitu ya? Oke, mungkin sorry ya, saya agak sedikit ceritanya agak ke keluarga, gak apa-apa ya? Oke, gak apa-apa. Kebetulan saya ini terlahir dari keluarga yang tidak memiliki privilege, teman-teman. Keluarga saya bukan orang ada, bukan orang punya, bisa dibilang orang nggak punya lah. Orang nggak punya sama sekali, betul. Keluarga saya orang nggak punya sama sekali, bahkan hutangnya pun banyak, teman-teman, sampai puluhan, sampai ratusan juta. Hutang orang tua pun. Nah, itu gara-gara hutang orang tua itu yang menyebabkan motivasi saya semakin tinggi. Karena dulu saya sempat lihat orang tua saya sampai dimarah-marahi sama orang, sampai dikata-katain kasar karena nggak bayar utang gitu ya. Dari situ saya mikir, oke, sekarang dari itu saya cuma pernah bilang waktu zaman sekolah, oke, sekarang kalian pada nagihin utang kepada orang tua saya. Tapi suatu saat kalian bakal nginjemin duit ke saya. Jadi kebalik gitu ya. Yang tadinya orang tua saya jadi nginjem, sekarang pada faktanya gitu ya, sekarang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Mereka jadi malah nginjem uang ke saya gitu ya. Jadi balik, itu mungkin yang jadi motivasi saya. Ada faktor dari keluarga yang tidak memiliki apa-apa, jadi motivasi lebih bagi saya. Dan kemudian saya juga tipe orang yang dominan, bisa dibilang tadi dominan. Saya tipe orang yang enggak mau berada di zona nyaman. Saya selalu tipe orang yang ambil resiko. Karena kalau kita mau besar, kita harus ambil resiko yang besar. Yang penting kita mencoba dulu, resiko kita dikebelakangkan lah. Kalau misalkan kita punya resiko besar nih, kita kena resikonya, ya udah kita coba lagi. Ya mungkin itu pengalaman saya dari dulu sebelum yang nggak punya apa-apa, jadi seperti saat ini gitu ya. Saya bisa beli mobil dan sebagainya mungkin ya. Bukan bermaksud untuk ini, tapi motivasi aja buat teman-teman bahwa apa ya, kemauan itu tercipta ketika kita ada tekanan. Kalau kita nggak ada tekanan, kita akan santai-santai aja, nggak ada beban. Nah, beban adalah motivasi terkuat. Jadi
keringat tidak akan berkhianat, teman-teman. Intinya gitu. Semangat ya, tetap semangat belajarnya, apa ya, capai apa yang ingin teman-teman dapatkan. Bahkan nih saya sedikit cerita, dulu waktu saya kuliah nih, orang tua saya pun nggak mengizinkan ya, karena faktor ekonomi yang tidak memadai gitu ya. Udahlah, buat apa kuliah, bantuin aja orang tua gitu. Sana kerja, ya dari situ saya nggak mau lah. Saya kan udah punya prinsip dari awal gimana caranya orang-orang yang tadi marahin ibu saya, gimana caranya dia bakal nginjem duit ke saya gitu ya. Dari situ saya punya motivasi, saya memaksakan kuliah sambil kerja. Saya tuh waktu itu kuliah sana sini, sempet sempet drop juga di semester 2 dan 3. Saya nggak punya biaya semesteran, sempet drop, minta orang tua uangnya nggak ada. Tapi Tuhan itu adil, teman-teman. Ketika saya berusaha, ketika saya berdoa gitu ya, selalu ada jalan gitu ya. Akhirnya saya bisa lagi gitu bayar kuliah dan sebagainya. Mungkin itu cerita pengalaman saya. Itu aja mungkin, Bu. Alhamdulillah, bagus sekali Kang Denny. Jadi kesulitan itu dilihatnya sesuatu peluang ya. Iya, Jangan betul. jangan mengeluh ya. Hatur Betul, nuhun betul. pisan. Hatur Ya, nuhun. sama-sama Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Ina yang sudah bertanya. Dan terima kasih juga untuk Kang Denny yang sudah berbagi pada kita di pagi hari ini. Dan teman-teman sekalian, kita langsung saja lanjut ke acara berikutnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita akan mengundi 2 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah berupa potongan belanja di Trip Kuy Bandung. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Trip Kuy Bandung itu apa, Trip Kuy Bandung adalah online shop yang menjual berbagai jenis jaket second, mulai dari jaket vintage, parasit, hoodie, dan lain-lain. Namun jangan khawatir karena meskipun merupakan barang second, tapi kualitasnya tetap terjamin. Bagi teman-teman yang penasaran, bisa langsung aja dicek Instagramnya @trip_kuybdg. Nah, untuk itu kita langsung saja ya undi yang mendapatkan hadiah. Teman-teman, kita di sini mengundi berdasarkan nomor urut yang sudah mendaftar. Jadi langsung saja operator di spin. Ya, dengan nomor urut 11. Nomor urut 11 itu atas nama Teh Fitra Ilmiati. Selamat ya Teh Fitra, tadi sudah bertanya dan sekarang mendapatkan voucher potongan belanja di Trip Kuy Bandung. Nah, untuk pemenang kedua langsung saja ya di spin lagi. Ya, nomor 5. Nomor 5 di sini atas nama Teh Hilmi Mutiara Sari. Selamat untuk Teh Hilmi mendapatkan voucher potongan belanja di Trip Kuy Bandung. Nah, untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan patah semangat ya. Semoga lain kali kita dapat bertemu lagi di seminar yang lain dan dengan hadiah yang lebih banyak lagi. Nah, teman-teman sekalian, yang sudah mendapatkan hadiah maupun tadi yang sudah bertanya, dapat langsung saja menghubungi Teh Pidia di nomor 089 58 000 54977 atau nanti deh di grup ya, di PC aja Teh Pidianya. Teman-teman semua, nggak kerasa ya, udah di penghujung acara nih. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi kita semua.
Saya Meita Sapira, pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dalam keadaan sehat ya tentunya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa langsung lab saja ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Dadah, makasih ya untuk semuanya. Yeay! Ya Allah. Atos itu atos. Ada yang kurang enggak? Aku pas penutupan bisa ada nusalah deh. Wah. Enakan pisan. Enggak sia-sia latihan di kamar mandi. Geuleuh. Ya Allah, Mei. Aduh, tremor tuh, Mei. Alhamdulillah. Put. Laptop tiba-tiba nggak ada suaraan, ih.